Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya, Hilya Nur Ainur Rahmah, Heni Latifasari, dan Hawazin Febri akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Maqasid Syariah. Yang pertama, pengertian Maqasid Syariah. Maqasid Syariah merupakan kata majmuk yang terdiri dari dua kata, yaitu maqasid dan al-syariah. Secara etimologi, maqasid merupakan bentuk jamak dari kata maqasid yang terbentuk dari huruf qaf, shad, dan dol yang berarti kesengajaan atau tujuan. Sedangkan kata al-syariah secara etimologi berasal dari kata syara'a yashra'u syara'an yang berarti membuat syariat atau undang-undang, menerangkan serta menyatakan. Pengertian maqasid syariah secara terminologi yaitu maksud atau tujuan-tujuan disyariatkannya hukum dalam Islam. Kajian teori maqasid syariah adalah sebagai berikut. Yang pertama, hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari wahyu Tuhan dan diperuntukkan bagi umat manusia. Yang kedua, dilihat dari aspek historis. Sesungguhnya perhatian terhadap teori ini telah dilakukan oleh Rasulullah SAW, para sahabat, dan generasi mujtahid sesudahnya. Yang ketiga, pengetahuan tentang maqasid syariah merupakan kunci keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya. Selanjutnya, poin B, mengenai dasar penetapan maqasid syariah. Dari pengertian maqasid syariah yang disampaikan sebelumnya, maqasid syariah adalah tujuan akhir atau al-ghayah yang digandaki oleh al-syari'i untuk merealisasikan kemaslahatan manusia. Munculnya teori maqasid syariah disebabkan karena mujtahid tidak menemukan dalil secara eksplisit untuk berijtihad. Sedangkan permasalahan hukum yang perlu ditetapkan hukumnya tidak pernah berhenti. Penemuan teori maqasid syariah tentu saja tidak lahir begitu saja, tetapi diilhami oleh dalil-dalil berupa ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Selain itu juga terdapat dalam sunnah, ijma sahabat, pendapat para tabi'in, dan seluruh mujtahid. Seluruh penetapan hukum itu menghendaki terrealisasinya hal-hal yang membawa manfaat dan kebaikan kepada manusia, dan sebaliknya menghindarkan manusia dari hal-hal yang membahayakan dan merusak dirinya. Keberadaan maqasid syariah sebagai sebuah teori hukum juga berawal dari kesepakatan mayoritas ulama dan mujtahid atau ijma. Adapun contoh berupa ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwa kemaslahatan merupakan tujuan utama syariat Islam, misalnya kebolehan mengqashar dan menjamak sholat bagi seseorang yang berada di perjalanan, gugurnya qada sholat bagi wanita haid dan nifas, dispensasi untuk tidak berpuasa bagi orang yang lanjut usia, orang sakit, dan orang yang sedang melakukan perjalanan, dan lain-lain. Contoh dalam bidang muamalah seperti kebolehan jual beli salam atau pesanan, akad muzaqqah dan muzaroah, izaroh, dan sebagainya. Maqasid syariah yang merupakan penelusuran terhadap tujuan-tujuan Allah Subhanahu wa taala dalam menetapkan hukum mesti mendapatkan perhatian yang besar. Tanpa mengetahui maqasid syariah, hukum Islam akan mengalami stagnasi dan dikhawatirkan penetapan hukum tidak akan mencapai sasaran yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih lanjut, tidak akan mempunyai nilai yang digariskan dalam prinsip-prinsip hukum Islam itu sendiri. Dengan demikian, pembicaraan tentang maqasid syariah tidak hanya berkenaan dengan kemaslahatan yang hendak dicapai oleh manusia, tetapi lebih jauh dari itu, bagaimana sebuah penetapan hukum dapat memelihara kepentingan Allah Subhanahu wa taala. Poin selanjutnya yaitu tingkatan-tingkatan maqasid syariah. Menurut Al-Syatibi, maqasid syariah dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama yaitu daruriyat, yang kedua yaitu hajiyat, dan yang ketiga yaitu tahsiniyat. Daruriyat dari segi bahasa dapat diartikan sebagai kebutuhan. Daruriyat
juga dimaknai sebagai kebutuhan yang tidak bisa dibiarkan atau ditunda keberadaannya dalam rangka menjaga keutuhan 5 pokok kemaslahatan. Maqasid daruriyat meliputi yang pertama yaitu memelihara agama, yang kedua yaitu memelihara jiwa, yang ketiga yaitu memelihara akal, yang keempat yaitu memelihara keturunan dan memelihara harta. Selanjutnya yaitu hajiyat. Secara bahasa berarti kebutuhan-kebutuhan sekunder. Ada juga yang menyatakan bahwa hajiyat adalah suatu kondisi yang tidak mengancam eksistensi kelima pokok, namun hanya akan mengakibatkan kesulitan. Misalnya, Islam memperbolehkan tidak berpuasa bila mana dalam perjalanan dengan jarak tertentu, dengan syarat diganti pada hari yang lain. Dan demikian juga halnya dengan orang yang sedang sakit. Kebolehan mengqashar sholat adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan hajiyat ini. Selanjutnya yaitu tahsiniyat. Secara bahasa berarti hal-hal penyempurna. Tahsiniyat diartikan sebagai kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat manusia dalam masyarakat dan di kehidupan Tuhannya. Tentu memperhatikan dan dengan kesesuaian kepatuhannya dalam berbagai kehidupan seperti ibadat, muamalat, ukubat. Allah telah mensyariatkan hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan tahsiniyat. Demikian dari kelompok 7. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.